tadi masuk kamar. Tidak dong. Dicari-cari keliling-keliling mencari, rupa-rupanya dia sedang tawaf di Ka'bah. Tawaf jam 2 malam. Hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah jam 2 malam. Itu Pak. Lahirlah Nabi Muhammad. Nah, ketika tinggal sendirian, dia deweklah tinggal. Menjelang jemput kakeknya itu tinggallah dia dewean. Nah, melahirkan itu. Nah, ketika itulah hadara ummuhu lailata maulidihi Asia. Maka datanglah ketika itu ada tiang rumah itu terbelah, tiang rumah itu keluar dari situ Asia dan Maryam serta bidadari-bidadari yang lainnya. Oh, Asia dan Maryam, ada nama Maryam sih kok? Asia ada. Asia ada. Bukan Asia yang bukan. Asia istrinya Fir'aun yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Datang rohnya. Maryam ibunya Nabi Isa juga sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Nah, hadir menyambut persalinan kelahiran Nabi Muhammad sebagai bidannya. Lahirlah Nabi Muhammad. Siti Aminah menyaksikan langsung jasad Nabi Muhammad itu keluar cahaya nurayyatalak usana, cahaya yang luar biasa terang benderang sehingga atap langitnya itu terbuka sampai ke langit, cahaya terang benderang. Sehingga orang-orang di negeri Sam itu ada 4 negara kalau sekarang. Lebanon, Suriah, Lebanon, apalagi itu. Yang perang Palestina, ada lagi satu itu apa namanya negara. Nah, dilihat dari negeri Sam kayak terbakar. Ya, kota Mekah. Woi, kota Mekah kebakaran. Padahal bukan kebakaran, cahaya yang keluar dari jasad Nabi Muhammad. Nurayyatalak usana. Makanya anta syamsun, anta badrun. Engkau laksana matahari, bercahaya terang. Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah Nabi Muhammad. Tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah detik-detik kelahiran Nabi Muhammad. Nah, lahir Muhammad. Sudah lahir tuh? Sudah? Sudah belum? Sudah. Selesai. Sudah. Belum. Kenapa lahir Nabi Muhammad? Nah, kita ambil hikmah, ya. Kita ambil hikmah peringatan Maulid Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Nah, kita melihat ini kita tidak lagi hidup di zaman Nabi. Nabi itu hidup di zaman onta. Kita kini di zaman Toyota dan Avanza. Oleh karena itu, maka tantangan kita ini makin banyak, makin hebat. Kita ini, Masya Allah, anak muda kita, coba kita tengok. Anak muda kita kini sedang dijajah. Ya Pak ya. Kalau kita zaman orang tua dulu dijajah oleh Belanda, pakai senjata, pakai senapang. Kalau kini anak muda kita dijajah dengan 6F. Apa 6F itu? F pertama adalah fashion. Nah, pakaian. Kita dijajah dengan pakaian. F yang kedua adalah food. Food itu artinya makanan. Nah, F ketiga fan, hiburan. Jadi pertama anak muda kita ini dijajah oleh orang-orang barat itu dengan 3 macam. F pertama soal pakaian. Coba tengok pakaian anak kita gini. Kalau ibu-ibu pun nak tengoknya pakai jilbab galau-galau kan?
enak, nengok sejuk hati nengoknya. Memang itunya disuruh oleh Nabi pakai jilbab. Bahkan lebih pula hebat ibu-ibu ketika bapak-bapak. Mana hebatnya? Lihat jilbab ibu-ibu. Kalau bapak kan dia cuma singkok lah ya. Itu bela sampai kuning-kuning ya. Hanya pula kepending lagi. Iya ibu-ibu hebat jilbabnya. Ada warna kuning, warna pink, warna ungu, warna merah, warna hijau. Ada 2 kali bayar, ada 3 kali bayar. Udah zaman kredit, ini tuh biasa lah. Ustaz juga kredit juga. Tengok ini, beli motor kredit, beli mobil kredit, beli tanah kredit, beli rumah kredit. Sampai ke pintu rumah kalau dibuka bunyinya kredit. Udah lah, dapat kok. Tapi yang penting ibu-ibu jilbabnya bawa ngaji. Itu ya, dapat pola. Pokoknya bapak-bapak ikhlas. Walaupun bagi duit yang pulang ya. Ikhlas. Nah, anak muda kita gini Pak, dijajah pakaian-pakaian barat. Maaf, anak SMA pakai baju anak SD, pakai baju kaos anak SD, muat masukkan kecilan baju itu. Begitu masuk ke dalam, ke atas tidak, bawah tidak. Nah, ya Allah, nampaklah pusat. Kalau nengok pusat orang India, enak pusat orang India, elok, ada putih, bapak putih dengan. Tengok awak manusia hitam semua. Allah. Pakaian kita dijajah. Tengok pakaian, kadang-kadang maaf lah tuh. Bapak-bapak minta maaf, saya kadang-kadang di kota tuh balik ceramah sore-sore pakai motor, lewat depan saya. Ya, anak bujang gadis pacaran naik atas motor. Motornya tidak pula ngebut, cuma kencang pelukannya. Masya Allah. Yang perempuan tuh duduk di belakang, baju sempit, celana sempit, naik atas motor besar, nungging pula. Masya Allah. Tuh. Pas lampu merah, tepat pula berhenti depan Ustaz. Ustaz juga manusia. Masya Allah Bu, duduk rungit dan nampak cabang lurik. Masya Allah Pak, dah ditengok awak kau jarang nengok. Ini tengok udah soal. Tapi kalau depan mata tengok juga. Masya Allah. Kalau murid itu mulus enak pula kebeleng. Macam kulit rimau ke lagi tak? Ya Allah. Coba. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, katakan kepada istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya. Artinya itu disuruh pakai jilbab besar-besar. Nah, anak kita ni dah, jadi nak buka terbuka. Nah itu suruh pakai jilbab, wajib hukumnya tu disuruh anak itu, bini kita pakai jilbab. Ayat Quran. Nah itu bapak-bapak hadirin sekalian. Kadang-kadang ya Allah, anak-anak ini pakai celana Hawaii. Celana Hawaii tahu Bu, celana Hawaii. Celana nang batas lutut lewat dikit tuh. Itu celana Hawaii namanya. Anak gadis paling senang tuh pakai celana Hawaii. Kalau naik dikit hai-hai. Kalau naik lagi aduhan. Masya Allah.
dengan pakaian sekarang. Memang anak muda itu adalah hubbut taklid, senang nyontoh-nyontoh. Coba tengok anak-anak itu keluar film Spiderman, wah pakai baju Spiderman kalau. Keluar film Superman, wah pakai baju Superman kalau. Belakangnya pakai kepak tuh, pakai tuh. Sudah itu tengok, kalau yang penyanyi band itu rambut sebelah hijau sebelah merah, lah pula baju rambut sebelah kanan merah, sebelah kiri hijau, di tengah-tengah ada nampak bentuk gergaji bentuknya. Gergaji di atas kepala. Masya Allah, itulah yang dicontoh anak itu. Memang pengaruh ini Pak, pengaruh TV tipu. Banyak TV sekarang tidak mendidik. Tuh di Riau bulan 6 kemarin ada anak kelas 3 SD dikeroyok oleh teman-temannya, dikeroyok oleh kawan-kawannya, mati. Ditangkap polisi, ditanya oleh polisi, "Ngapo kamu keroyok kawan teman kamu nih?" "Kami praktek Pak." "Praktek apa?" "Praktek jurus 7 manusia harimau." Itu kebanyakan nonton sinetron 7 manusia harimau. Itu Pak. Jadi praktek jurus-jurus itu, Masya Allah. Di Jawa Barat tuh ada lagi tuh, anak kelas 6 SD dibanting oleh temannya, patah lehernya Pak. Praktek apa? Smackdown. Masya Allah. Memang sekarang sudah dicoba pakaian. Kemudian kita dijajah dengan makanan. Coba tengok makanan kita gini. Kalau kita dusun kok paling makan rebus ubi, dodol, kacang tanah, makanan. Tapi kalau anak-anak kita gini di pasar itu makanan Kentucky, donat, chicken, pizza, hotdog. Hotdog itu bahasa Inggris. Hot itu artinya panas, dog itu anjing panas. Itu makan anak kita gini tuh. Kapan naik PTC itu, mulai makannya tuh. Makan di awe. Masya Allah. Dijajah dengan makanan, sehingga makanan itu halal atau tidak, yang penting keren. Gitu. Kemudian kita dijajah dengan hiburan. Lihat sekarang hiburan, Masya Allah. Di TV itu hiburan ada inbox. Bukan main sekarang hiburan, inbox. Ada lagi hiburan akademi, dangdut akademi. Semuanya itu adalah tidak mendidik anak-anak kita. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Inilah pengaruh yang besar yang pantas kita hati-hati menghadapinya. Jadi bagaimana jalan keluarnya bapak-bapak? Nah, kalau nonton TV itu cari yang baik-baik. Kalau yang tidak baik, yang tidak mendidik, tidak usah. Apalagi maghrib matikan TV itu, suruh anak ngaji. Macam itu Bu ya. Halo? Sudah itu, mari kita mencontoh akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu sudah ada suri tauladan buat kita. Karena memang Nabi itu khuluquhu Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu ada 3 macam secara garis besar akhlak Nabi. Pertama, akhlakul karimah. Kedua, akhlakul hasanah. Ketiga, akhlakul halimah. Akhlakul karim bagaimana? Akhlak yang mulia. Nabi itu Pak tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak pernah balas dendam. Itulah Nabi Muhammad. Aduh, dia lewat di depan rumah orang Yahudi, diludahi. Besok lewat diludahi, Nabi tidak balas.
Hari ketiga Nabi lewat, tak ada yang meludahi. Malah Nabi bertanya, mana yang meludahi saya? Oh, dia sakit. Cepat Nabi balik ke rumah, ambil roti, bawa ke tempat orang sakit. Ini Pak, saya bawakan roti, silahkan dimakan. Mudah-mudahan Bapak cepat sehat. Kaget kalau sudah sehat bisa meludahi saya lagi. Masya Allah, luar biasa. Itu Nabi tidak menyimpan perasaan dendam. Lain pula kita nih nyimpan perasaan dendam. Kadang-kadang maaf, motor lewat depan kita, anak muda ngebut, memekakkan telinga. Ada bapak yang hebat-hebat tuh. Ya Allah, atau bapak tuh, selamat kalau pemuda ngebut bawa motor dari Allah. Jangan sampai jatuh dia ya Allah. Kalau jatuh patah tangannya ya Allah. Kira-kira tuh doa kita macam tu Pak. Ada tuh. Yo, paling-paling doa gitu ya Allah. Pemuda ngebut bawa motor masuk ke bari tempat mati lah. Masya Allah. Lalu ada akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Bagaimana? Nah, Nabi ajarkan kepada kita Pak, ya, ajarkan kepada kita akhlak yang baik. Macam mana contoh akhlak yang baik dari seorang Nabi? Nabi itu Bu, Pak, oh Pak, itu Nabi itu Pak, setiap dia nak keluar rumah, dia tidak lupa mencium kening istrinya. Nah, itu. Kenapa? Karena mencium kening istri itu kata Nabi adalah sedekah. Sedekah suami kepada istri. Itu kata Nabi. Apa Nabi lakukan setiap dia keluar rumah. Nah, jadi mulai kini itu Bu, besok pagi laki kita nak pergi, kasih tahu Pak, minta sedekah. Yo. Tapi jangan banyak-banyaknya dekat pintu tuh. Kalau banyaknya namanya bukan sedekah, itu zakat namanya. Sudah itu Pak, Nabi kalau balik dari mana-mana tidak lupa pegang tangan istrinya, diremasnya, dipeluknya. Kenapa? Itu dapat menggugurkan dosa-dosa suami. Nah, jadi mulai kaki Pak, balik kaki, peganglah tangan bini kita dulu, ciumlah, peluklah sebaik-baiknya. Jangan peluk bini orang. Tuh. Nah, ibu gitu juga Bu, sebelum dipegang, dicium, ya siap-siap. Pakai minyak wangi, jangan minyak kapak. Udah kebalik. Kalau ibu-ibu zaman ini tuh maaf-maaf kebalik Pak. Kenapa kebalik Ustaz? Kalau dia nak pergi kondangan, pergi arisan, aduh, bajunya baju eloknya, minyak wangi. Sekali depan laki itu minyak kelapa. Allah. Balik ke rumah, Masya Allah, depan laki putar putus dipakai, pakai peniti pula, dia lucu. Masya Allah. Suami masuk kamar bau ke dia. Lewat pula depan laki itu kentutnya. Suami ini, kenapa bapak kurus-kurus apa? Makanya makan hati. Lihat Nabi Khadijah itu, Masya Allah, senang pakai minyak wangi Khadijah. Baring di atas pangkuan Nabi itu angkat atas apa? Nabi itu baring di atas pangkuan Khadijah. Hebat. Dikipas-kipas. Tuh Nabi, nah, kita juga macam itu Bu ya. Kalau dia balik dari mana-mana, masuk lagi, laki itu balik di atas pangku ibu tuh kipas. Ada kan kipas angin tuh. Bila kamu di sisiku, hati rasa sayang. Nah itu, insya Allah.
Kalau sudah macam itu, padamu kuserahkan jiwa dada. Nak apa? Nak emas? Sesuku, dua suku, ayo kita ke pasar. Nah itu. Udah, laki cuma minta buat air kopi, bilang bonyong-bonyong dulu. Ke kopi terus, lagi duit tidak. Buatkan dulu kopi. Marah orang marah boleh sebentar, beda apa ya? Jangan marah terus, enggak marah terus sambil buat kopi marah gitu. Ditambah itu kelapa kopi itu cuh gitu. Minum kau. Masya Allah, jangan dulu ya, jangan. Doakan supaya laki kita jadi baik, rajin sembahyang, sehingga dia mimpin kita bisa masuk surga sama-sama. Jelas Pak? Jelas Bu? Kemudian lagi anak kita, doakan anak kita supaya anak yang baik. Jangan dimarahi anak itu, tidak. Segala binatang tersebut, kalau anak agak nakal itu, kau binatang kucing kau ya, anjing kau ya, lah. Kalau anak itu kucing, anjing, manusia kok. Ajar anak ngaji. Kita kok dengan madrasah, ya? Atau madrasah. Antarkan anak itu ke madrasah, tapi jangan antar baik. Sambungkan dengan anak yang lainnya, sama istri udah. Anak disuruh antar pergi datang lewat. Ayo mak kau mana? Ayah kau mana? Ayah sibuk. Datang lewat anak tu ngaji. Siang dulu. Ya Allah, sedih memang luar biasa. Anak ini kalau untuk bayar les matematika 1 juta sebulan bayar. Kalau untuk ngaji 10.000 sebulan, nolak 5 bulan. Ya Allah. Apalagi di pasar di Jambi itu Pak. Kalau les komputer, les matematika, gurunya datang ke rumah, woi, tuan rumah servisnya luar biasa. Buah anggur, buah apel untuk guru tadi. Buah sangkis, buah jeruk, hebat. Tapi kalau guru ngaji datang ngajar ke rumah, yang keluar pisang serawang. Ya Allah, sedih. Jadi oleh karena itu, mumpung ada madrasah itu sekolah kalau ke madrasah. Kemudian jangan lupa itu sama-sama lah kita membangun madrasah. Ada rezeki lebih bersedekah ya Bu ya. Apa yang bisa kita beri, kita beri. Ada beras lebih, berikan. Untuk pembangunan madrasah kita, untuk pendidikan anak-anak itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ini sajalah. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sayur kata-kata yang salah, jangan dilapor sama Pak Polisi. Demikian, assalamualaikum.